Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah habibakumullah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kita di dalam melaksanakan salat maghrib berjamaah, dilanjut dengan talabul ilm. Mudah-mudahan kemudahan yang Allah berikan di dalam mengkaji ilmu agama ini menjadi salah satu penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Terakhir kita sampai ke fasal yang baru ya dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Fasal yang baru dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala faslun, fasal wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, dan termasuk usul pondasi ahli sunnah wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi selamat hati-hati mereka dan lisan-lisan mereka, yaitu para ahli sunnah wal jamaah, li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terhadap para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang yang mengaku dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka hatinya dan lisannya harus selamat ya terhadap sahabat-sahabat Rasul. Artinya tidak mencelaknya, tidak merendahkannya, tidak menghinanya, apalagi mengkafirkannya. Itu tidak boleh. Kama wasafahumullahu bi fi qoulihi ta'ala, sebagaimana Allah telah mensifati mereka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Dan orang-orang yang mereka datang setelahnya, setelah para sahabat, yaquluna, mereka mengatakan rabbana ighfir lana wal ikhwanina. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah kau jadikan di dalam hati kami kedengkian, lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, maksudnya terhadap para sahabat. Rabbana innaka raufur rahim, wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Taib, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang datang setelah para sahabat dan mereka mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami. Siapa yang dimaksud? Alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan keimanan, yaitu para sahabat. Wala taj'al fi qulubina ghillan, janganlah kau jadikan di dalam hati kami ada kedengkian terhadap mereka, terhadap orang-orang yang beriman dari kalangan sahabat. Maka di sini orang-orang yang hidup setelah para sahabat dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang senantiasa mengikuti Quran dan Sunnah, maka adalah orang yang senantiasa mendoakan para sahabat. Karena di sini Allah berfirman Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan.
Jadi makanya ada anjuran kalau kita mendengar nama sahabat diucapkan, maka kita mengatakan apa? Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ya, semoga Allah meridhoinya. Jadi ketika kita mengakhiri menyebutkan nama sahabat, siapapun sahabatnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seterusnya. Jadi ketika kita menyebutkan nama sahabat, maka sebaiknya kita akhiri dengan kalimat apa? Radhiyallahu anhu. Kita mendoakan mereka. Kenapa? Karena ini bentuk cinta kita kepada mereka, para sahabat. Ya, dengan cara mendoakan mereka. Agar apa? Agar terhindar dari ghillan, kedengkian. Ya, sebagaimana orang-orang Syiah penuh dengan kedengkian hati mereka kepada para sahabat. Bahkan bukan hanya kedengkian, mereka mengkafirkan, membenci. Termasuk pondasi keimanan Ahlussunnah wal Jamaah, maka harus meyakini bahwasannya Abu Bakar, Umar, Utsman itu mereka di dalam neraka. Padahal Allah menyebutkan tentang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan juga Rasulullah tentang 10 orang yang dikabarkan masuk surga, atau Rasul mengabarkan tentang orang-orang yang hadir perang Uhud, perang Badar. Itu mereka-mereka sudah dijamin surga. Tapi orang-orang Syiah mengatakan bahwasanya Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman di dalam neraka. Ya, hampir seluruh para sahabat di dalam neraka kata mereka. Kecuali hanya beberapa orang saja. Ya, seperti siapa? Seperti Suhaib, seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, karena mereka bukan orang Arab kata mereka. Dan ini tentunya bentuk kekufuran. Kenapa kekufuran? Karena ketika mengkafirkan sosok yang jelas-jelas orang sosok itu dijamin surganya oleh Allah, maka ini mengkafirkan orang yang tidak kafir. Sebagaimana kita bahas sebelumnya ya, tidak bolehnya kita mengkafirkan seseorang yang orang itu enggak kafir. Karena kekafiran bisa kembali kepada kita. Taib. Dan bentuk mendoakan para sahabat ya. Kemudian mencintai mereka, ini bentuk apa? Bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa? Wa ta'atan Nabi, dan sebagai bentuk ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mencintai sahabat ini salah satu bentuk kita ketaatan kepada Nabi. Fi qaulihi, di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Fa walladzi nafsi biyadihi, maka demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba, kalau seandainya seseorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, maka tidak akan sampai ya sedekah infak tersebut hanya tidak akan sebanding dengan dengan satu genggam tangan sahabat atau setengah genggamnya. Ya, atau setengah genggamnya. Dan di sini Rasul mengatakan apa? La tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Tidak boleh mencela sahabat. Ya, tidak boleh mencela sahabat. Dan sudah kita bahas ya. Wa yaqbaluna ma jaa bil kitab wa sunnatu, dan mereka Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang senantiasa yaqbalun, menerima. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang-orang yang senantiasa menerima ma jaa bihil kitab, terhadap apa-apa yang telah datang ya dari Al-Qur'an was sunnah, dan juga sunnah, wal ijma'u, dan ijma', kesepakatan, min fadailihim wa maratibihim, tentang keutamaan mereka dan kedudukan mereka para sahabat. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang pertama dari kalangan muhajirin, orang-orang pertama yang masuk Islam dari kalangan muhajirin wal ansar, walladzina amanu walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada siapa? Kepada Allah. Siapa yang telah diridhoi ini? Sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan mana? Muhajirin dan kalangan Ansar. Jadi keumuman sahabat telah dijamin surga, telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam sunnah Nabi SAW menjelaskan ya tentang apa? Tentang keutamaan sahabat, terlebih khulafaur rasyidin. Tentang keutamaan sahabat, terlebih mubasysyirin bil jannah yang 10 orang dikabarkan masuk surga. Tentang
orang yang hadir perang Badar, orang yang hadir perang Uhud, orang yang baiatur ridwan, yang berbaiat di bawah pohon tahta syajarah, itu mereka telah dijamin surga, ya, melalui lisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ijma, kesepakatan gitu ya. Jadi kita selaku Ahlussunnah wal Jamaah harus menerima tentang kemuliaan para sahabat dan tentang kedudukan mereka. Ya, tentang kedudukan siapa? Para sahabat. Bahkan Abu Bakar ini adalah orang yang paling afdol setelah para nabi dan para rasul. Jadi siapa orang yang paling mulia setelah para nabi, para rasul adalah Abu Bakar. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah ini mereka lebih mulia dibanding sahabat-sahabatnya Nabi Isa. Hawariyun Nabi Isa lebih mulia dibanding sahabat-sahabatnya Nabi Musa alaihissalam. Lebih mulia dibanding sahabat-sahabat para nabi-nabi yang lainnya. Ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ya. Jadi orang-orang para sahabat ini adalah orang-orang yang asyidda 'alal kufar, orang-orang yang keras terhadap orang kafir dan lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Taib. Taib. Sampai sana kita bahas kemarin ya. Sekarang kita lanjut, kata Syekh rahimahullahu taala, wa yufaddiluna man anfaqa min qablil fathi, dan mereka Ahlussunnah wal Jamaah lebih memuliakan, mendahulukan kemuliaannya orang-orang yang berinfak sebelum fathi. Wa huwa sulh Hudaybiyah. Apa yang disebut fathi adalah perjanjian damai Hudaybiyah. Wa qatal, dan sebelum perang. Ya, Fatu Makkah. Alaman anfaqa min ba'du wa qatal. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mereka meyakini bahwasanya sahabat-sahabat yang masuk Islamnya sebelum Fatu Makkah, sebelum Sulh Hudaybiyah itu lebih mulia, lebih utama dibanding sahabat-sahabat yang masuk Islamnya setelah Fatu Makkah, setelah Sulh Hudaybiyah. Jadi di antara sahabat pun tentunya ada tafadul. Tafadul ini apa? Berbeda-beda keutamaannya. Ya, ada sahabat-sahabat yang Ansor tentu lebih mulia dari sahabat Muhajirin, lebih mulia dari Ansor. Ya. Atau orang-orang yang Khulafaur Rasyidin yang 4 lebih mulia daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Secara keumuman orang-orang yang hadir perang Badar, perang Uhud lebih mulia dibanding orang-orang yang tidak hadir perang Badar, perang Uhud. Dan orang-orang yang masuk Islamnya sebelum Fatu Makkah, sebelum Sulh Hudaybiyah itu lebih mulia dibanding sahabat yang masuk Islamnya setelah Fatu Makkah. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan apa? Dengan dalil. Kita meyakini sesuatu harus dengan apa? Harus dengan dalil. Sebagaimana nanti disebutkan dalam surat Al-Hadid ya. Wa yu'minuna, taib. Wa yuqaddimuna al-muhajirina 'alal ansor, dan Ahlussunnah wal Jamaah mereka mendahulukan orang-orang muhajirin, orang-orang yang datang dari Mekah untuk hijrah ke Madinah, 'alal ansor, dibanding orang-orang Ansor. Siapa orang-orang Ansor ini? Orang-orang yang ada di Madinah yang beriman kepada Nabi dan menolong para sahabat-sahabat yang datang dari Mekah. Ini orang-orang Ansor, ya, orang yang ada di Madinah dan beriman kepada Nabi. Lebih mulia mana antara Muhajirin dengan Ansor? Lebih mulia Muhajirin. Wa yu'minuna bi anna Allaha qala li ahli Badrin, dan Ahlussunnah wal Jamaah mereka beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Ahlu Badar. Ahlu Badar ini yang hadir pada perang Badar. Sekitar berapa? 313 orang, 311-an orang yang hadir. Ya. Berapa 303 ya 311-an ya, kurang lebih. Taib. Yang hadir perang Badar ketika itu 311-an. Tuh, bisa disebutkan. Wa kanu 300 wa bid'ati asyar. 311-an kurang lebih. Bid'at asyar ini adalah lebih dari 3 kurang dari 9. Itu bid'at asyar. Jadi 314, nggak tahu 15, nggak tahu 16, nggak tahu 17, nggak tahu 18, nggak tahu 18 gitu. 319 paling banyak. Itu namanya bid'at asyar. Apa yang Allah firmankan kepada Ahlu Badar? I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Berbuatlah kalian sesuka kalian. Kepada siapa? Kepada Ahlu Badar. Qad ghafartu lakum, sungguh aku telah memaafkan dosa-dosa kalian.
Jadi orang yang hadir perang Badar ini telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dijamin surga. Mereka dijamin apa? Dijamin surga. Jadi dosa yang dilakukan setelah peperangan Badar itu tidak ada bandingannya dibanding apa? Dibanding pengorbanan mereka ketika mengikuti perang dengan Nabi ketika perang Badar. Bayangkan kalau kita tahu bagaimana perang Badar, ya Nabi SAW ketika itu setelah menetap di Madinah, kemudian mendapatkan kabar bahwasanya Abu Sufyan itu membawa sekitar 50 unta dagangan yang akan dibawa ke Suriah atau sepulang dari Suriah. Biasanya orang-orang Mekah, Madinah kalau dagang kemana? Suriah. Dan yang membawa kafilah dagangnya ini adalah Abu Sufyan ketika itu. Jadi Nabi SAW berinisiatif, kita hadang saja. Ya, karena mereka kafir, mereka musyrik. Kita rampok, kita perangi, kita ambil harta-hartanya. Akhirnya para sahabat sepakat. Ketika itu yang hadir kebanyakan muhajirin, walaupun tentunya Ansor, Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah, ikut beberapa orang dari kalangan Ansor. Kemudian ikut. Sampai di Badar, Abu Sufyan mendengar bahwasanya Nabi SAW bersama para sahabat ini sedang mau menghadang mereka. Maka Abu Sufyan ini dengan kepintarannya, semoga Allah meridainya, mengutus seseorang berkuda dengan kuda tercepat di antara mereka untuk pergi ke mana? Ke Mekah. Untuk pergi ke Mekah mengabarkan bahwasanya mereka akan dihadang. Untuk mengirim sekitar 2.000, datang 2.000. Tapi di tengah jalan dikabarkan lagi bahwasanya yang menghadang mereka itu hitungannya sekitar 300 orang. Abu Sufyan tahu dari mana? Dari jumlah unta. Ya, karena begini, kalau dulu peperangan itu dilihat dari untanya. Apalagi di padang pasir, kalau sedang melakukan peperangan, ketika mereka tidak ada bekal, itu unta disembelih untuk dikasih makan. Biasanya satu unta untuk berapa puluh orang gitu, satu unta untuk berapa ratus. Maka mereka melihat untanya ada sekian, paling nggak lebih dari 300. Maka yang 2.000 itu, yang 1.000 kembali ke Mekah. 1.000 lagi dipimpin Abu Jahal mendatangi apa? Mendatangi Badar. Nabi SAW tujuan awalnya bukan mau berperang, tapi menghadang. Karena apa? Kafilah dagang dibawa atau dipimpin oleh Abu Sufyan ini, mereka tidak mempunyai persenjataan lengkap perang, enggak. Karena mereka tujuannya dagang. Sehingga Nabi pun apa? Tidak ada di antara para sahabat yang membawa pakaian lengkap perang, itu hanya satu orang saja ketika itu. Jadi seluruhnya hanya biasa saja, pakai pedang biasa saja. Kalau lengkap itu apa? Pakai baju besi gitu ya, bawa tameng, bawa semuanya lengkap. Di antara sahabat tidak ada yang membawa itu kecuali satu orang. Ada satu pakaian yang lengkap gitu. Selebihnya nggak ada, biasa saja. Ketika Nabi melihat kabar dan banyaknya orang-orang musyrikin dan diketahui ada berapa belas untanya, jumlahnya langsung terhitung sekitar 1.000-an kurang lebih. Maka kemudian Nabi ya negosiasi dengan siapa? Dengan orang-orang muhajirin. Bagaimana pendapat kalian? Kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali. Mereka semua otomatis langsung, apa yang kau inginkan ya Rasul, kami akan bersamamu, jangan khawatir. Nabi percaya dengan orang-orang muhajirin, tapi tentunya masih ada orang-orang Ansor. Karena kalau orang muhajirin saja menghadang, itu nggak akan kuat. Apalagi jumlah mereka lebih banyak, 3 kali lipat. Akhirnya kemudian ditanya Sa'ad bin Mu'adz, ya, bagaimana pendapatmu? Apa yang kamu pandanganmu tentang hal ini? Jadi kita serang saja atau kita mundur? Apa kemudian kata Sa'ad bin Mu'adz? Ya Rasulullah, ma naqulu kama qala Bani Israil li Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kami tidak akan berucap sebagaimana Bani Israel berucap kepada Nabi Musa ketika itu, idhhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah engkau ya Musa dengan Tuhanmu berperang, kami di sini hanya duduk-duduk saja melihat. Enggak, kami enggak akan berucap seperti itu. Pergi engkau, kami akan bersamamu. Ketika itu tenang Nabi, berarti siap semua nih meninggal ketika itu. Siap berperang. Bayangkan peperangan yang tidak sebanding ketika itu. Ya, peperangan yang tidak sebanding. Akhirnya sampai Ali meriwayatkan semalaman Rasulullah SAW itu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu doa yang didengar oleh Ali bin Abi Thalib
Allahumma intuhlak hadil isobah, la engkau hancurkan kelompok ini, yaitu yang hadir perang Badar 300 belasan orang ini, lam tu'bad fil ard, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini ya Allah. Terus Rasul meminta itu sampai Ali bangun, Rasul tetap masih berdoa, ya. Tidur, bangun lagi, tetap Rasul masih mengangkat tangan gitu ke langit. Sampai kemudian terdengar oleh Ali, oleh Abu Bakar As-Siddiq, Allahu Akbar. Nabi berteriak, berucap Allahu Akbar. Datang malaikat, turun malaikat. Kemudian turunlah ayat ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika engkau beristighosa kepada kami ya Muhammad, maka kami turunkan kepada kamu 1000 malaikat, ya. Maka ketika itu apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan Allahu Akbar. Para sahabat ketika itu tahu bahwasanya akan datang pertolongan. Terjadilah apa yang terjadi, ya. Para sahabat sampai melihat ada sosok yang terbelah dan begitu saja terbelah. Kemudian orang-orang kafir, sampai ada siapa yang Waraqah bin siapa? Bukan, yang orang musyrik itu. Sampai orang musyrik itu, Waraqah yang orang musyrik itu, dan dia ini syaitan. Dia ini syaitan. Sampai lari. Kata Abu Jahal, kenapa mau kemana lari? Inni arama la taraun, inni akhafullah. Saya melihat apa yang kalian tidak lihat. Saya takut kepada Allah. Lari dia. Abu Jahal ketika itu, apa yang dilihat oleh kamu? Nggak dikasih tahu sama Waraqah ini. Allahul musta'an. Itu ya. Jadi dia ini syaitan yang mau berwujud manusia, yang mengobarkan api perang untuk melawan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat itu datang, maka dia lari, melihat malaikat langsung lari dia. Inni akhafullah, inni ara ma la taraun. Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Maksudnya malaikat turun. Dan terjadilah apa yang terjadi, ya, sampai sekitar 70 orang dari kalangan musyrikin ditawan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mendapatkan kekalahan. Jadi di sini Ahlussunnah wal Jamaah yu'minuna bi anna Allah qad qala li ahli badrin. Ahlussunnah wal Jamaah beriman bahwasanya Allah berfirman kepada ahlu Badar. Apa yang difirmankan oleh Allah? I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Perbuatlah sesuka kalian karena aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, jadi orang-orang yang melakukan perang Badar itu jaminannya surga, walaupun dia setelah itu melakukan apapun. Ya, karena nggak mungkin melakukan kekufuran murtad, itu nggak mungkin. Ya, walaupun mungkin melakukan sesuatu yang apalah itu gitu ya. Maka kemudian, pernah ada siapa sahabat yang dari sekitar 300 belasan orang yang hadir di perang Badar. I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Ini hadisnya hadis Sahih Bukhari, ya. Hadis riwayat Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Tentang ada kemudian Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini adalah seseorang sahabat yang kemudian dinilai oleh beberapa sahabat yang lainnya dia ini mematai Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Hatib bin Abi Balta'ah. Yang kemudian Umar bin Khattab, da'ni ya Rasul adrib unuqah. Mana ya Rasul, biarkan saya penggal lehernya. Kemudian Rasul mengatakan kemudian Bapak menyebutkan hadis ini bahwasanya Allah berfirman gitu ya, li ahli badar i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Hatib bin Abi Balta'ah disangka sebagai seorang mata-mata. Sedangkan mata-mata itu hukumnya dalam Islam harus dipenggal. Sama Umar mengatakan biar saya penggal saja. Ternyata Hatib ini tidak seperti yang dikirakan gitu ya. Tidak seperti yang dikirakan. Nanti dibaca lagi kisah tentang Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib ibnu Abi Balta'ah, ya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Perbuatlah sesuka kalian karena aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian wa yasyhaduna bil jannati liman syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Ahlussunnah wal Jamaah mereka bersaksi tentang surga terhadap orang-orang yang telah dipersaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam baginya surga.
Jadi kita pun harus meyakini ketika Rasul mengatakan orang ini surga, kita harus yakin orang ini adalah surga. Kal asyrati, seperti 10 orang mubasyirina bil jannah. Ya, mubasyirina bil jannah, 10 orang yang dikabarkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. 4 salah satunya. Kemudian siapa lagi? Seperti Abu Ubaidah al-Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Mu'ad, kemudian Sa'ad bin Ubadah, siapa lagi? Abu Sa'id al-Khudri, ya? Bukan Abu Sa'id al-Khudri, enggak. Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa lagi satu lagi berarti? Taib. Talha bin Ubaidillah. Talha, ya. Betul, Talha, ya. Talha bin Ubaidillah. Jadi ini 10 orang yang dikabarkan surga. 6 dan 4-nya adalah khulafur rasyidin. Dikabarkan oleh Rasul mereka ini adalah surga. Mereka ini adalah penghuni surga. Kemudian Thabit bin Qais bin Syammas. Rasul melafadzkan langsung bahwa Thabit ini masuk surga. Atau seperti Uqasah bin Mihsan, ya, yang ketika Uqasah mengatakan ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakanlah saya semoga saya termasuk orang-orang yang dikabarkan surga, termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kata Rasul, anta minhum, engkau termasuk dari mereka. Jadi Uqasah bin Mihsan adalah orang yang dikabarkan masuk surga. Atau Sa'ad bin Mu'ad, atau Sa'ad bin Ubadah ketika meninggal, Sa'ad bin Mu'ad, ya. Sa'ad bin Mu'ad, ya, kalau nggak salah, apa bin Ubadah, yang kemudian arasnya Rasul ini bergencang. Atau Abu Hurairah yang terdengar terumpahnya di mana? Atau Bilal bin Rabah yang terdengar terumpahnya di surga. Jadi persaksian Rasulullah terhadap individu-individu seperti ini kita harus beriman. Berarti ini dijamin surga. Orang ini jamin surga karena ada dalilnya. Taib. Maka kenapa kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Ahlussunnah wal Jamaah harus mendahulukan orang-orang sahabat yang masuk Islam sebelum Fatu Mekah dibanding orang yang masuk Islam setelah Fatu Mekah? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat Al-Hadid ayat ke-10 itu. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama orang-orang di antara kalian yang berinfak sebelum Fatu Mekah dibanding orang yang berinfak setelah Fatu Mekah. Jadi orang yang masuk Islamnya sebelum Fatu Mekah itu lebih utama dibanding orang yang masuk Islam setelah Fatu Mekah. Itu dalil dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 10. Adapun Allah Subhanahu wa taala mendahulukan Muhajirin di atas orang-orang Ansor karena orang-orang Muhajirin mereka tergabung di dalamnya, orang Muhajirin, 2 sifat. Yang pertama an-nusrah wal hijrah. Kenapa disebut Muhajirin? Karena orang yang hijrah bersama Nabi. Hijrah itu berat, meninggalkan kampungnya, meninggalkan ibunya yang karena tidak beriman kepada Rasul, meninggalkan anaknya, meninggalkan ayahnya, meninggalkan hartanya seluruhnya. Sama Abdurrahman bin Auf disyaratkan oleh orang musyrikin, kamu boleh pergi ikut bersama Muhammad, tapi kamu tinggalkan seluruhnya di sini. Maka Abdurrahman pergi ke Madinah hanya membawa pakaian saja. Ya, tetapi karena Allah berikan keberkahan kepada Abdurrahman bin Auf, maka diberikan kekayaan yang tidak ternilai ketika itu. Ya, keberkahan di dalam berusaha. Tentunya hijrah ini adalah merupakan perjuangan. Dan juga nusrah. Apa itu nusrah? Menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang ketika itu kebanyakan manusia, ya, mereka mencemooh Nabi, mengingkari Nabi, bahkan mengatakan Nabi adalah seorang penyair gila. Ya, orang sebagai penyihir, yufariqu bainal mar'i wa zauji, memisahkan antara suami dengan istrinya dan lain sebagainya. Maka sampai tuduhan-tuduhan seperti itu, tapi para sahabat, terlebih adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang pertama membenarkan tentang apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhajirin ini karena mereka terkumpul 2 sifat pada diri mereka, yaitu pertama nusrah, menolong siapa? Rasulullah, dan juga apa? Hijrah, itu hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada kana al-khulafaur rasyidun wa baqiyatul asrati minal muhajirin. Oleh karena itu,
Khalifah Ar-Rasyidun, ya, dan 10 orang sisanya, 10 orang kabarkan gembira masuk surga ini, semuanya dari muhajirin. Semuanya dari kalangan muhajirin. Wa qad ja'al Qur'anu bi taqdimil muhajirina 'ala ansor fi surat At-Taubah wal Hasyr. Telah datang di dalam Al-Qur'an tentang ya kemuliaan orang muhajirin dibanding ansor dalam surat Taubah dan juga surat Al-Hasyr. Ya, Allah berfirman dalam At-Taubah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah. Wa ulaika humul faizun, orang yang beriman, orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan diri-diri mereka, ulaika a'dhamu darajah. Mereka adalah orang yang paling a'dham darajah, orang yang paling tinggi kedudukannya. Jadi sahabat-sahabat muhajirin disifati oleh Allah apa? Orang yang beriman, berhijrah dan berjihad bersama Nabi SAW. Atau dalam surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Walladzi lil fuqara'il muhajirin, bagi orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, alladzina ukhriju min diyarihim, yang mana mereka dikeluarkan dari negeri-negeri mereka, wa amwalihim, mereka diusir dari harta-harta mereka, pergi dari Mekah kemana? Ke Madinah. Yabtaguna fadlam minallah, mereka mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan. Ini dalil ya tentang apa? Orang muhajirin lebih utama dibanding orang ansor. Adapun tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana disabdakan oleh Nabi, i'malu ma syi'tum, lakukanlah sesuka kalian karena aku, kata Allah, telah mengampuni kalian bagi orang yang hadir perang Badar. Ini kisahnya adalah ketika itu tentang Umar bin Khattab ketika mau membunuh Hatib bin Abi Balta'ah, dan Hatib ini adalah orang yang pernah ikut perang Badar. Hatib ini, ya, kenapa? Karena Hatib selama di Madinah menulis tulisan, yang tulisan itu dikirim kepada pembesar-pembesar Quraisy tentang kondisi Nabi Muhammad yang ada di Madinah. Tetapi apa? Tetapi Hatib ini terpaksa melakukan itu karena orang tuanya, kerabatnya di Mekah diancam. Maka Hatib mengabarkan tentang kondisi Rasulullah di Madinah. Dan kejadian itu diketahui gitu ya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar pun tahu, akhirnya Umar mau memenggal lehernya. Ya, mau memenggal leher siapa? Hatib ibnu Abi Balta'ah. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa may yudrika ya Umar, dan apa, tidakkah kau tahu ya Umar, la'allallah ta'ala ala ahli Badrin, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni orang-orang yang hadir perang Badar. Faqala, dan Allah berfirman, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum, perbuatlah sesuka kalian karena aku telah ampuni kalian. Ini siapa ini? Yaitu orang yang perang Badar. Maka Hatib ibnu Abi Balta'ah diampuni, ya, karena dia pun memang terpaksa melakukan itu. Adapun setelahnya ya, wa ma qaluhu bi annahu la yadkhulun nar ahadun bai'a tahta syajarah. Ya, bahwasanya apa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya apa, orang-orang yang pernah membaiat Nabi di bawah pohon tahta syajarah itu tidak akan masuk neraka. Ya, tidak akan masuk neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta syajarah. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Utsman kemudian pergi ke Mekah. Kemudian ketika di Mekah malah Utsman ditahan di Mekah. Sampai Nabi ketika itu sudah tekad bulat, kita akan nyerang Mekah. Dalam kondisi apa? Tidak membawa persenjataan ketika, karena memang mau umroh di bulan Rajab, Dzulqa'dah, di bulan Rajab, tapi kemudian diqada di bulan Dzulqa'dah. Terhalangi ketika itu ya, mau umroh. Kemudian semuanya berbaiat satu dengan yang lainnya, dan Nabi ketika
tangan kanannya apa tangan kirinya, dan ini tangannya Utsman, baiat semuanya, sepakat akan masuk ke Mekah. Jadi sepakat ketika itu apapun yang terjadi kita akan masuk ke Mekah, karena Utsman di Mekah ditahan. Tapi ternyata alhamdulillah bebas ya Utsman ketika itu. Maka orang-orang ini, para sahabat ketika itu bersama Rasul adalah orang yang berbaiat di bawah pohon, tahta syajarah. Dan tahta syajarah pohon itu setelah meninggalnya Rasul, kemudian Abu Bakar fitnah khilafah Abu Bakar, pas zaman Umar ditebang pohon itu. Karena banyak orang-orang yang kemudian mau tabarruk dengan pohon. Ya, mau mengambil berkah dengan pohon itu. Akhirnya ditebang oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab. Bahaya gitu ya. Khawatir dijadikan pohon keramat, ya. Dikit-dikit keramat, ya, dikit-dikit keramat. Taib. Kemudian wa yasyhaduna bil jannati liman syahida lahu Rasulullah kal asrati wa Thabit bin Qais bin Syammas wa ghairihim. Tadi yang 10 siapa aja? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Ubaidah al-Jarrah. Ya, ini 10 orang yang dikabarkan masuk surga. 4 khalifah, tamat Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, bukan Sa'ad bin Zaid tapi Sa'id ya, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah al-Jarrah. Itu 10 orang yang dikabarkan surga. Adapun tentang Thabit bin Qais bin Syammas, itu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi. Qala Thabit, berkata Thabit bin Qais, anzalat hadil ayatu wa qad alimtum anni man arfa'ukum sautan ala Rasulillah. Telah turun ayat ini dan kalian telah mengetahui sesungguhnya saya adalah orang yang mengangkat suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ana min ahlin nar, maka saya adalah termasuk penduduk neraka, kata Thabit. Jadi Thabit ketika itu menyangka ayat ini turun untuk Thabit karena Thabit pernah mengangkat suara di atas suara Rasul. Karena ketika itu para sahabat itu tidak boleh, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Tidak boleh kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul, dan janganlah kalian menampakkan suara kalian kepadanya kajahri ba'dikum li ba'din, sebagaimana seseorang di antara kalian kepada yang lainnya. Jadi enggak boleh manggil yang Muhammad, enggak boleh, tapi manggil ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ya, harus memanggil Nabi Muhammad, memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan seperti kita memanggil teman kita sendiri ya Muhammad. Nah, itu enggak boleh. Dilarang. Dan bentuk mengangkat suara di atas suara Nabi ini pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha, janganlah kalian mendahulukan ya Allah dan Rasulnya. Ini maka ayat-ayat ini adalah bagaimana kalau sekarang konteks ini adalah dengan cara kita mendahulukan ucapan siapapun di dunia ini, kita dahulukan dibanding ucapan Allah, dibanding ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di depan jelas-jelas ada ayat Al-Qur'an, ada hadis. Di sisi lain ada perkataan siapapun dia, ulama, ustadz, kiai, ajengan, kita pilih ulama, cek ajengan kayak menang. Nah, ini nggak boleh. Jelas-jelas kata Allah, kata Rasul tidak boleh, baik dah cek ajengan kayak menang. Berarti doraka na ajengan. Sarua mana ke doraka? Ya, karena apa? Karena mengikuti ajengan ini. Ya, jelas-jelas kita harus mengikuti siapa? Al-Qur'an, sunnah. Ya, mengikuti Allah dan Rasulnya. Maka Thabit bin Qais bin Syammas ketika itu khawatir bahwasanya ayat ini turun tentang beliau yang pernah mengangkat suara di atas suara Nabi. Maka Thabit mengatakan, laqad alimtum, kalian telah mengetahui tentunya aku telah mengangkat suara di atas suara Nabi. Maka saya adalah termasuk penduduk neraka. Kemudian hal itu ya oleh Sa'ad bin Mu'ad disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, tadi Thabit bin Qais mengatakan demikian dan demikian. Dia ini adalah penduduk neraka karena pernah mengangkat suaranya di atas suaramu. Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bal huwa min ahlil jannah. Bahkan dia adalah termasuk penduduk surga. Berarti ini lafaz langsung dari Rasul menunjukkan bahwasanya Thabit adalah penduduk surga. Dan kita harus beriman
ya, tentang apa yang telah disaksikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya itu, gitu ya, apalagi dapat di bawah sahabat surga dan nerakanya, itu tidak boleh. Tentunya, tapi ketika kita melihat dia ini beriman, kita berharap husnudzon, ini penduduk surga. Ketika dia meninggal, ini mudah-mudahan meninggalnya insya Allah dia mendapatkan surga. Tentunya kita berharap seperti itu. Ya, tidak dengan wallahi, wah ini mah pasti dijamin dan lain sebagainya. Tapi kita apa? Tentunya berharap, ya. Apalagi kalau dia meninggalnya di hari Jumat, tanda-tanda kebaikan husnul khatimah itu apa kata Rasul? Seperti seseorang meninggalnya tenggelam, kalau perempuan dia meninggal ketika sedang melahirkan, gitu ya. Orang yang tertimbun bangunan, orang yang karena wabah taun dan lain sebagainya, itu mereka syahid kata Rasul. Berarti ini adalah alamat kebaikan, orang itu meninggal dalam kondisi kebaikan. Dan kita tentunya berharap mudah-mudahan gitu ya, dia mendapatkan kebaikan karena matinya tertimbun bangunan misalkan, karena matinya tilelap misalkan ya. Tentunya kita berharap karena dalilnya menyebutkan bahwa orang itu termasuk yang syahid. Taib. Kemudian Uqasyah bin Mihsan juga ya dikabarkan oleh Rasul SAW bahwa beliau termasuk penduduk surga. Kemudian Abdullah bin Salam juga dikabarkan bahwa beliau adalah penduduk surga. Dan juga seluruh sahabat-sahabat yang telah disaksikan oleh Rasul baik secara keumuman ya atau secara individu orangnya disebutkan nama-namanya dan ada dalilnya dan sahih dalilnya, kita imani itu adalah sebuah kebenaran yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berarti jaminan atau dia dijamin surga, ya. Dan ini kebanyakan adalah para sahabat. Taib, itu saja dulu ya yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.